Gimana kalau di dunia ini kamu tahu waktu kamu terbatas dan gak bisa hidup lebih lama lagi? Kamu bakal berhenti bermimpi atau justru hidup lebih keras dari sebelumnya? Kalau mbak-mbak cantik penderita kanker stadium lanjut ini sih lebih pilih buat menjalani sisa umurnya dengan hari-hari yang berkualitas demi menggapai cita-citanya jadi chef ternama dan bisa dikenang karena keberhasilannya itu setelah dia meninggoy nanti. Inilah kisah seorang perempuan yang memilih tidak menunda hidup dalam film We Live in Time. Mas-mas tampan satu ini namanya Tobias, diperanin sama Andrew Garfield. Tapi kita panggil aja Mas Toby. Dia nih sekarang masih jadi pengangguran dan lagi aktif lamar-lamar kerja. Kayak hari ini, dia mau interview kerja di suatu kantor IT gitu. Udah rapih banget kan nih penampilannya? Kalau yang di pintu kamar itu ayahnya Mas Toby. Mas Toby interview kerja di kota yang beda sama tempat tinggalnya. Jadi pas udah malam pulang dari tempat interview, Mas Toby nginep di hotel supaya bisa tidur dan gak maksain pulang ke rumah. Sebenarnya Mas Toby itu kurang pede orangnya. Kayak sekarang nih, dia pesimis bisa dapat kerjaan itu. Padahal dia orangnya pinter di bidang IT. Bukan cuma stres soal kerjaan, Mas Toby juga stres karena dia digugat cerai sama istrinya. Jadi bener-bener banyak banget masalah hidup Mas Toby. Sebenarnya Mas Toby udah mau tanda tanganin surat cerainya. Tapi tiba-tiba tinta pulpen dia habis. Terus dia juga gak ada pulpen lagi. Jadi bingung kan tuh gimana tanda tanganinnya. Pas udah nemu pensil dan mau tanda tangan, pensilnya malah patah dong. Ada-ada aja nih. Akhirnya Mas Toby terpaksa ke minimarket buat beli pulpen. Padahal dia lagi pakai handuk mandi doang tuh. Tapi ya udah nggak apa-apa demi bisa beli pulpen cepat. Pas mau balik, pulpen Mas Toby jatuh di tengah jalan. Dan kejadian itu bikin dia ditabrak sama mobil. Waduh, gimana ini? Pas bangun, Mas Toby udah di rumah sakit. Dia udah diperban luka-lukanya. Semua badannya kaku dan dia ngerasa sakit. Di depan Mas Toby, ada cewek yang jadi pelaku tabrak itu. Tuh cewek langsung kaget dan ngaku di hadapan Mas Toby. Sorry, I ran you over. Ngedenger pengakuan tuh cewek, Mas Toby cuma bisa bilang, nggak apa-apa. Loh kok baik banget ya? Karena ngerasa bersalah, cewek itu langsung ngajak Mas Toby makan di restoran deket rumah sakit. Tuh cewek namanya Almut, diperanin sama Florence Pugh. Tapi kita panggil aja Mbak Almut. Pas tanya soal pekerjaan masing-masing, Mbak Almut bilang kalau dia chef dan pemilik restoran. Mbak Almut juga ngajak Mas Toby buat datang ke restorannya dan makan gratis. Karena Mbak Almut masih ngerasa bersalah udah nabrak Mas Toby. 1 minggu kemudian, Mas Toby udah lumayan sembuh dan pengen datang ke restoran Mbak Almut. Dia dandan rapi dan ganteng tuh sampai minta ayahnya buat cukurin rambutnya. Pengen kelihatan ganteng kali ya di depan Mbak Almut nanti. Pas udah sampai di restoran, Mas Toby ngeliat Mbak Almut yang lagi sibuk di dapur. Dan saat itu juga, Mas Toby disapa sama pelayan yang lagi kerja. Gak pakai lama, Mas Toby langsung dikasih meja dan kursi di restoran itu. Dia duduk sendirian. Gak lama setelah itu, Mas Toby bilang kalau dia mau minta maaf karena gak datang sama istrinya. Mas Toby bilang sebenarnya dia udah cerai sama istrinya. Technically speaking, we still are, but legally speaking, we're also divorced. Habis dari restoran itu, ternyata mereka berdua malah mau week dong. Gara-gara udah saling tahu mereka berdua sama-sama single statusnya. Gercep banget nih Mas Toby sama Mbak Almut. Besok paginya pas udah bangun tidur, Mas Toby pengen bangun dari kasur. Pas udah bangun, Mas Toby kepo ngeliat-liat foto yang ada di rumahnya Mbak Almut. Dia penasaran banget kali ya. Pas ketahuan liat-liat foto, Mas Toby langsung salah tingkah. Dia kelihatan gugup diliatin sama Mbak Almut. Tiba-tiba Mbak Almut ngajak Mas Toby buat jalan keluar. Mereka jalan-jalan santai di taman besar sambil ngobrol panjang dan beli bahan masakan buat masak di rumah Mbak Almut. Pas udah balik ke rumah Mbak Almut, Mas Toby cerita kalau diceraikan sama istrinya karena si mantan istri lebih pilih karir di negara lain dibanding hidup dan berkeluarga sama Mas Toby. Habis itu Mbak Almut langsung masakin makanan buat Mas Toby biar mereka bisa makan bareng. Beberapa jam kemudian, Mas Toby pamit buat pulang karena dia udah lama di rumahnya Mbak Almut.
Tapi kelihatan kayak masih mau nempel tuh mereka berdua. Sekitar 1 bulan setelah itu, Mas Tobi diam-diam datang ke rumah Mbak Almut yang lagi ngerayain hari ulang tahunnya bareng temen-temen cewek. Di situ Mas Tobi belak-belakan kalau dia mau ngelamar Mbak Almut jadi istrinya. Wah, gokil banget gak sih? Dan Mbak Almut terima lamaran itu sambil tersenyum. 1 bulan kemudian, Mbak Almut sama Mas Tobi udah jadi pasangan suami istri. Di pernikahan yang usianya masih muda ini, mereka tinggal di apartemennya Mbak Almut. Sekarang mereka lagi makan bareng sama keluarga besar nih. Pas udah selesai acara makan besar sekeluarga, Mbak Almut tiba-tiba ngerasain sakit di bagian perutnya. Dia sampai nggak tahan. Very sick. Okay. Besoknya, Mbak Almut sama Mas Tobi langsung ke rumah sakit. Dari pemeriksaan dokter, katanya ada infeksi di rahim Mbak Almut. Tapi dokter masih harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Suatu hari, pas lagi lari pagi, Mbak Almut dapat telepon dari dokter di rumah sakitnya. Dan dokter bilang kalau ternyata yang di rahim Mbak Almut itu bukan sekedar infeksi, tapi kanker rahim. Itu artinya Mbak Almut harus segera melakukan tindakan. Pas udah di rumah, Mbak Almut kasih tahu informasi dari dokter ke Mas Tobi. Kata dokter, pilihannya antara pengangkatan rahim sebagian atau sepenuhnya. Kalau setengah masih ada potensi kambuh, tapi kalau sepenuhnya mungkin bisa sembuh total. Mereka diskusi panjang lebar dah tuh. Tapi Mbak Almut milih buat pengangkatan setengah karena dia pengen punya anak sama Mas Tobi. Deciding to have them with you. Wah, banyak bener nih PR-nya Mbak Almut. Harus pengobatan, tapi pengen berusaha punya anak juga. Gila banget gak sih? Beberapa hari kemudian, setelah menjalani operasi pengangkatan sebagian rahim, Mbak Almut dapat kabar dari dokter rumah sakit. Dan dia dikasih tahu itu ke Mas Tobi. Ternyata hasil operasi pengangkatan sebagian rahim Mbak Almut berhasil bikin sel kankernya berhenti berkembang. I'm in remission. We should do something to celebrate. Mereka berdua seneng banget. Dan sejak hari itu mereka langsung coba buat ngisi, alias pengen berusaha punya anak. Mbak Almut sama Mas Tobi langsung semangat bikin anak tuh habis itu. Bener-bener mereka kejar demi bisa punya anak. Segala hal mereka coba biar bisa cepet hamil. Mulai dari berhubungan, bayi tabung, segala macem deh pokoknya. Sampai akhirnya Mbak Almut berhasil dapat hasil positif dari tes pack. Itu artinya Mbak Almut lagi hamil. Mas Tobi juga ikut seneng banget tuh sama kehamilan ini. Beberapa bulan kemudian, Mbak Almut udah hamil besar. Mas Tobi selalu setia mendampingi apapun yang dirasain sama Mbak Almut selama mengandung. Mas Tobi selalu catat perkembangan dan apa aja yang dirasain sama Mbak Almut, biar itu bisa jadi informasi buat dokter nantinya. Mbak Almut juga rajin banget senam dan melakukan latihan pergerakan biar badannya rileks dan kandungannya sehat. Sampai akhirnya tiba saatnya Mbak Almut mau melahirkan anaknya. Dia udah mulai kerasa tuh mulusnya, pengen buru-buru melahirkan. Mana malam-malam pula saat itu. Apesnya jalanan malam itu macet parah. Padahal Mbak Almut udah ngebet banget mau ngelahirin anaknya. Dia sampai udah nggak tahan tuh. Sampai akhirnya mau nggak mau Mbak Almut melipir dulu ke minimarket di seberang jalan. Dia nekat pengen lahiran di toilet minimarket itu. You have to. We don't. Not here. We don't. It's not. Listen to me, it's coming, it is, it's coming, I can feel it. I'm sorry. Bener-bener heboh banget tuh suasana toilet minimarket. Untungnya di situ ada beberapa orang minimarket yang bantuin lahiran itu. Mbak Almut bener-bener udah gak mikirin apapun dah selain anaknya. Dan akhirnya Mbak Almut berhasil ngelahirin anaknya dengan selamat dan sehat. Mereka berdua terharu. Begitupun orang-orang minimarket yang bantu juga ikut terharu. Beberapa menit setelah itu, Mbak Almut sama Mas Tobi langsung dibawa ke rumah sakit sama ambulans. Beberapa tahun kemudian, Mbak Almut sama Mas Tobi pindah rumah ke pedesaan pas anaknya udah umur 4 tahun. Mereka pengen hidup lebih nyaman dan slow living. Kelihatan bahagia banget tuh bertiga. Walaupun udah jadi seorang istri, tapi Mbak Almut masih tetap kerja jadi chef. Dia masih berpegang teguh sama ambisinya. Karena memasak emang passion dia. Mbak Almut ini chef yang baik dan diseganin sama semua kokinya. Pas lagi kerja hari itu, tiba-tiba Mbak Almut ngerasa ada yang sakit banget di dalam perutnya. Dia sampai kesakitan nahan rasa sakit itu di dapur dan bikin kokinya panik. Dia bener-bener kesakitan.
Pulang kerja, Mbak Almut langsung ke rumah sakit ditemenin sama Mas Tobi. Dari hasil pemeriksaan, ternyata Mbak Almut didiagnosis penyakit kanker ovarium. Dokter menyarankan Mbak Almut buat menjalankan kemoterapi dulu sebelum melakukan operasi pengangkatan. Mbak Almut sama Mas Tobi langsung shock sama masalah ini. Ini artinya kanker Mbak Almut kambuh lagi. Dokter juga menyarankan Mbak Almut buat berhenti dari pekerjaannya sebagai chef. Di parkiran gedung rumah sakit, Mbak Almut bilang kalau dia khawatir gimana kalau sampai pengobatan panjang yang bakal dia lakuin ke depannya semua gagal sia-sia. Mbak Almut sampai bilang dia lebih suka menjalankan sisa umurnya buat sesuatu yang berkualitas daripada harus lebih panjang tapi cuma buat berobat. I'm saying I'm not particularly interested in a treatment plan that accidentally wastes our time. Mbak Almut takut sama semua kemungkinan buruk yang bisa aja terjadi. Jadi dia pengen Mas Tobi dukung dia buat fokus hidup dan jangan terlalu berharap sama pengobatan. Tapi menjalani sisa umur dengan berkualitas. Pas di perjalanan pulang, Mbak Almut ngeliat notifikasi di HP-nya kalau salah satu kokinya bilang bakal ada kompetisi masak internasional di Prancis. Dan dia pengen banget Mbak Almut jadi chef dan ikutan kompetisi masak itu. Ngeliat kondisinya baru sakit kayak sekarang, Mbak Almut cuma bisa jawab, dia tertarik. Besoknya di dapur restoran, Mbak Almut tanya-tanya lebih dalam soal kompetisi masak di Prancis itu ke kokinya. Mbak Almut bilang dia mau ikut kompetisi itu dan dia butuh si koki buat jadi asisten chefnya. I've been asked if I would like to compete this year to represent the UK, and I'd like you to be my commie. What? But listen, Holy shit. Mereka berdua langsung sama-sama berambisi. Mereka berdua menginginkan kemenangan di kompetisi itu. Wah, beneran nih Mbak Almut. Dia memanfaatkan sisa umurnya buat ambisi dia. Besoknya, Mbak Almut sama Mas Tobi kasih tahu soal kabar penyakit Mbak Almut itu ke anak mereka dengan bahasa yang mudah dimengerti. Mereka nggak pengen nanti anaknya kaget dan ngerasa kehilangan ibunya kalau sampai Mbak Almut udah beneran meninggoy. Karena udah memutuskan untuk menjalani sisa umur semaksimal mungkin, Mbak Almut pengen botakin rambut nih. Dia pengen penampakan dirinya yang baru dan beda dari sebelum-sebelumnya. Kapan lagi kan ngerasain botak sebelum meninggoy? Sampai akhirnya rambut Mbak Almut udah bener-bener jadi botak sekarang. Gila, keren banget gak sih Mbak Almut ini? Mbak Almut, Mas Tobi, dan anaknya jadi lebih banyak manfaatin waktu buat keluarga kecil mereka. Biar semuanya juga selalu terkenang dengan indah. Besoknya Mbak Almut ngejalanin kemoterapi pertamanya. Dia ngejalanin ini sendirian terpaksa. Karena habis ini dia mau ikut babak penyisihan kompetisi masak. Soalnya Mbak Almut belum kasih tahu soal kompetisi itu sama Mas Tobi. Habis dari rumah sakit, Mbak Almut langsung ikut seleksi babak penyisihan buat kompetisi memasak itu. Dia yakin bakal bisa dikirim ke Prancis buat babak finalnya nanti. Pas lagi mau mulai babak penyisihan itu, tiba-tiba ada suatu cairan merah yang keluar dari hidungnya Mbak Almut. Si koki kasih tahu tuh karena ngeliat jelas. Mbak Almut langsung deh izin ke toilet buat bersih-bersih dulu. Mbak Almut udah kelihatan agak sengsara tuh sama hidungnya. Itu efek dari obat kemoterapinya. Datang kokinya buat nanya Mbak Almut kenapa. Dan Mbak Almut jawab jujur kondisi penyakitnya. Tapi Mbak Almut tetap bersikeras buat ikut kompetisi masak itu. You want to call time on the whole competing thing? no, I do not. Gak pakai lama, Mbak Almut langsung bangkit sama kokinya dan berjuang di babak penyisihan kompetisi memasak buat di Prancis. Gila gak sih semangatnya Mbak Almut ini? Malamnya pas udah balik ke rumah, Mbak Almut dapat kabar kalau dia masuk ke babak final di Prancis. Saat itu juga, Mbak Almut langsung seneng, bangga, dan terharu. Dia bener-bener masih bisa berjuang mewujudkan impiannya di tengah kondisinya yang lagi sakit. Yang bikin sedih, besoknya Mbak Almut sama Mas Tobi dapat kabar dari dokter kalau pengobatan kemoterapinya gagal. Sel kankernya gak menyusut, malah makin berkembang. Mbak Almut langsung sedih di situ. It's okay not to be okay. It's a lot. You've been through a lot, both of you. Mas Tobi coba kuatin Mbak Almut di situ. Dokter juga bilang percobaan pengobatan kedua masih bisa dilakukan beberapa hari lagi.
Di dalam mobil, Mas Tobi minta Mbak Almut buat jemput anak mereka di sekolah nanti sore. Mas Tobi pengen Mbak Almut bisa punya banyak waktu berdua sama anak dan mengalihkan fokus supaya nggak mikirin penyakit mulu. Mbak Almut bilang dia bakal jemput anaknya di sekolah nanti. Sebelum jemput anaknya, Mbak Almut ada pelatihan dulu nih sama kokinya buat persiapan babak final di Prancis nanti. Mbak Almut semangat banget latihan karena dia nggak mau kalah. Dia harus bisa menang di sisa umur hidupnya ini. Karena terlalu fokus dan sibuk sama latihannya, Mbak Almut sampai lupa buat jemput anaknya sendiri. Untung ada guru yang temenin anaknya Mbak Almut tuh. Mbak Almut bener-bener membara banget semangatnya. Sampai udah sore pun dia masih fokus latihan dan gak inget buat jemput anaknya. Duh, gimana ini? Pas baru sampai rumah, Mbak Almut dilabrak sama Mas Tobi kalau dia ketahuan gak jemput anak. Di situ Mbak Almut baru keinget dan dia ngerasa bersalah. Mbak Almut langsung minta maaf. Saat itu juga Mbak Almut jujur dan ngaku sama Mas Tobi kalau dia lagi ikutan kompetisi masak buat di Perancis. Dia udah lolos babak penyisihan dan bakal bersaing di babak final di Perancis. Saat itu juga Mas Tobi langsung marah. No, you grow up, you fucking dick! The difference this could make is vast. Mereka berdua akhirnya jadi ribut parah. Dua-duanya sama-sama emosi. Tapi akhirnya Mbak Almut sama Mas Tobi baikan dan Mas Tobi mau nurutin kemauan Mbak Almut. Beberapa hari kemudian, akhirnya Mbak Almut sama kokinya menjalani kompetisi di Prancis. Dia semangat dan bersinar banget buat masak makanan yang terbaik dan terenak di kompetisi itu. Mbak Almut sama kokinya bener-bener masak dengan fokus, serius, dan sepenuh hati. Mereka bekerja tim dengan bagus. Di situ, Mbak Almut juga dapat dukungan dari anaknya dan Mas Tobi. Mereka menyaksikan Mbak Almut langsung di lokasi. Pas makanannya udah jadi, Mbak Almut lega banget. Dia juga seneng dapat dukungan meriah dari Mas Tobi dan anaknya. Ini bakal jadi hari yang bersejarah banget pasti buat Mbak Almut. Pas kompetisi itu udah selesai, Mbak Almut langsung keluar kitchen setnya dan mau samperin Mas Tobi dan anaknya di podium penonton. Mbak Almut seneng banget udah bisa ngikutin kompetisi ini sampai selesai. Mbak Almut langsung peluk anaknya, habis itu dia juga langsung cium Mas Tobi buat berterima kasih karena udah mau ngedukung dia sejauh ini. Mereka berdua sama-sama penuh hatinya. Habis kompetisi itu, Mbak Almut, Mas Tobi, sama anaknya sempetin buat main-main di Prancis. Mereka mau menghabiskan waktu bersama juga. Beberapa minggu kemudian, Mbak Almut resmi dinyatakan meninggoy. Sekarang, Mas Tobi hidup berdua sama anaknya di rumah pedesaan mereka itu. Mas Tobi kelihatan tetap bahagia walaupun cuma hidup berdua sama anaknya sekarang. Yang jelas, Mbak Almut akan selalu dikenang jadi sosok ibu dan istri yang baik, serta sang juara kompetisi memasak di Perancis. We Live in Time bukan film tentang kematian, ini film tentang cara hidup, tentang perempuan yang menolak didefinisikan oleh penyakitnya. Film ini mengingatkan kita waktu mungkin terbatas, tapi cara kita hidup selalu jadi pilihan masing-masing. Dan Mbak Almut memilih hidup sepenuh mungkin demi menggapai cita-citanya dan dikenang karena hal itu. Gimana nih pendapat kamu tentang film We Live in Time? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.